Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan pos las gas. Mulai dari apa itu las gas, safety tools yang digunakan, jenis-jenis nyala api, serta penjelasan mengenai cara menyalakan dan mematikan las gas. Yang pertama, apa itu las gas? Las gas sendiri merupakan suatu proses pengelasan seni menyambung dua logam atau lebih, di mana panas untuk pengelasan diperoleh dari nyala api hasil pembakaran bahan bakar gas oksigen atau O2 dengan gas asetilin atau C2H2. Dalam proses las gas ini, gas yang digunakan adalah campuran dari gas oksigen atau O2 dan gas asetilen dari kata asetilin dan memiliki rumus kimia C2H2. Gas asetilin ini memiliki beberapa kelebihan, antara lain menghasilkan temperatur nyala api yang lebih tinggi dari gas bahan bakar lainnya, baik bila dicampur dengan udara ataupun oksigen. Sehingga, bagian logam yang langsung terkena nyala api panas akan mencair, dan cairan itu akan menutupi antara dua bagian logam yang akan disambung. Untuk ilustrasi dari proses pengelasan gas dapat dilihat pada kedua gambar. Yang selanjutnya adalah safety tools yang digunakan. Pada proses pengelasan gas, ada 4 safety tools yang digunakan. Yang pertama adalah sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari panas yang terjadi pada saat proses pengelasan. Untuk gambar di sarung tangan dapat dilihat pada gambar sebelah kiri. Lalu yang kedua adalah goggle. Goggle digunakan untuk melindungi mata dari percikan dan melindungi dari kilatan cahaya yang dihasilkan dari proses pengelasan. Untuk gambar dari goggle dapat dilihat pada gambar sebelah kanan. Lalu safety tools yang ketiga ialah sepatu. Sepatu digunakan untuk melindungi kaki dari kejatuhan benda berat atau tajam, dan berfungsi melindungi dari percikan api atau panas yang timbul dari proses pengelasan. Lalu safety tools yang terakhir ialah tabung pemadam. Tabung pemadam berfungsi untuk mematikan atau memadamkan api atau kebakaran apabila ada kecelakaan yang terjadi. Selanjutnya adalah jenis-jenis nyala api. Dalam proses las gas ini ada 3 jenis nyala api. Yang pertama adalah nyala normal atau nyala netral. Nyala jenis ini merupakan jenis nyala api yang tekanan gas oksigen dan tekanan asetilennya sama. Untuk bentuknya sendiri berukuran kecil dan terfokus. Agar mendapatkan nyala api netral atau normal, kita teruskan dengan membuka katup pembakar secara perlahan-lahan, sehingga nyala ekor tepat berhenti pada nyala inti. Selanjutnya jenis nyala api yang kedua ialah nyala oksidasi. Nyala oksidasi terjadi apabila terdapat kelebihan gas oksigen atau tekanan oksigen yang lebih besar dibandingkan tekanan gas asetilennya. Bentuk nyala apinya seperti kerucut namun pendek, dan terdapat aliran gas oksigen di tengahnya. Untuk mendapatkan nyala api oksidasi, kita dapat melanjutkan dengan membuka katup oksigen pembakar hingga nyala api semakin memendek. Bentuknya runcing dan warnanya menjadi jernih. Nyala api oksidasi sendiri digunakan untuk pengelasan kuningan dan juga perunggu. Yang terakhir adalah nyala api karburasi. Nyala jenis ini merupakan jenis nyala api yang mempunyai tekanan gas asetilen lebih besar dibandingkan dengan tekanan gas oksigennya. Bentuk nyala api ini terdapat 3 daerah, di mana antara kerucut nyala dan selubung luar akan terdapat kerucut antara yang berwarna keputih-putihan. Untuk memperoleh jenis nyala api karburasi, bukalah katup oksigen pembakar secara perlahan-lahan, hingga nyala api yang semula merah berangsur-angsur berubah memutih. Apabila katup oksigen masih dibuka terus, nyala ekor akan semakin pendek.
sebelum nyala ekor mencapai panjang 1 kali nyala inti, itulah yang dinamakan nyala api karburasi. Nyala jenis ini digunakan untuk pengelasan logam monel, nikel, berbagai jenis baja, dan bermacam-macam bahan pengerasan permukaan non-ferrous. Yang selanjutnya adalah langkah menyalakan dan mematikan las gas. Untuk langkah awal menyalakan, kita dapat buka terlebih dahulu asetilen sampai terdengar bunyi desis kecil. Selanjutnya kita nyalakan menggunakan korek atau pemantik. Kalau terlalu besar, dapat kita kecilkan dengan memutar ke kanan atau ke kiri keran asetilen. Ke kiri untuk membuka dan ke kanan untuk menutup. Selanjutnya kita buka keran oksigen secara perlahan. Kita buka secara pelan-pelan saja. Kita buka sampai menghasilkan nyala yang kita butuhkan. Kita akan lihat pada bagian ujung terdapat ujung yang kelihatan berwarna biru. Ujung yang berwarna biru itulah yang merupakan bagian paling panas dari nyala ini. Lalu setelah langkah menyalakan, ada pula langkah mematikannya. Kita tutup terlebih dahulu oksigennya. Kita putar ke kanan sampai habis, baru kita tutup asetilinnya. Untuk cara kedua, kita juga bisa memfullkan oksigennya. Kita buka lebih, nanti baru mati. Lalu kita tutup keran oksigen, lalu kita tutup pula keran asetilinnya. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kita buka oksigen sampai full. Lalu kita tutup kembali oksigen dan kita tutup asetilinnya. Yang selanjutnya ialah proses pengelasan. Pertama-tama sebelum kita mulai proses pengelasannya, kita akan buka terlebih dahulu tabung oksigen dan juga tabung asetilin dengan menggunakan kunci Inggris. Kita putar ke kiri. Setelah itu, kita dapat mengatur tekanan kerja dengan cara memutar keran pada regulator. Kita putar ke kanan untuk menambah tekanan, dan kita putar ke kiri untuk mengurangi tekanan kerjanya. Lalu, untuk memulai proses pengelasan, posisikan pembakar agar miring sekitar 45 derajat, dan jangan sampai tegak lurus. Karena jika posisi pembakar tegak lurus, maka apinya akan mengarah ke belakang. Dan hal tersebut dapat berisiko terjadi nyala balik. Kita miringkan lalu kita berjalan mengejar kawat las yang meleleh. Kita mengejar kawat las yang meleleh. Jadi arah api cenderung mengarah ke kawat dan bukan ke medianya. Dan kawat las yang kita gunakan jangan sampai ditempelkan ke medianya. Kita beri jarak sekitar 2 mm dari media. Kita mulai dengan menyalakan lasnya, kita hidupkan terlebih dahulu dan kita atur apinya agar apinya agak panjang dan lancip. Karena api yang berwarna biru itu lebih baik agak panjang. Jadi campuran antara oksigen dengan asetilin itu lebih banyak asetilin. Kita perhatikan pada video gerakan pembakarnya.
jikalau gerakan pembakaran itu mengarah ke depan dan diputar secara perlahan, lalu kita cenderung arahkan api itu ke kawat las dan bukan ke medianya, karena kita akan membiarkan medianya meleleh sendiri karena terkena semburan api sisa. Dan jaga kawat las agar tidak menempel pada media, karena itu akan sangat menyusahkan. Untuk las bagian pertama sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan untuk proses pengelasan pada sisi yang satunya. Kita dapat lakukan dengan prosedur yang sama. Kita nyalakan terlebih dahulu lasnya, lalu dapat kita atur sesuai dengan nyala api yang kita butuhkan. Dan perhatikan kemiringan dari pembakarnya, agar kemiringannya kurang lebih sekitar 45 derajat, agar apinya mengarah ke depan dan tidak berisiko terjadi nyala balik. Untuk proses yang kedua sudah selesai. Dan terlihat hasilnya yang agak lebih rapi. Lalu jika proses pengelasan sudah selesai, kita tutup kembali tabung oksigen dan tabung asetilinnya dengan menggunakan kunci Inggris. Demikian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.